Mundur kalian semua. Biar aku yang menghadapi. Nyai, dia bukan anakmu lagi. Bicara jangan sembarangan, Tuan Pendeta. Di sini Ayu Wulandari ditahan, Kakang. Kita serang mereka. Jangan. Loh, aku kira kau mau ikut aku melihat-lihat keramaian kota Rembang. Pergilah. Jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih. Untuk apa? Untuk segalanya. Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Masuk, ayo cepat masuk. Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Di awal episode ini, kita menuju pada sebuah kampung yang ketika itu sedang heboh karena pada siang bolong muncul hantu pemakan manusia yang mereka sebut sebagai setan. Mereka semua pun merasa aneh karena ada setan yang muncul di siang hari. Paku dan Ki Jagabaya pun kemudian mengajak semua warganya itu untuk berangkat menuju ke tempat setan itu berada. Di sana tampak setan yang mereka maksud sedang bertarung melawan beberapa penduduk, dan jelas saja para penduduk itu pun dapat dibantai dengan mudah. Sebenarnya setan pemakan manusia itu adalah jelmaan dari Raden Sutejo yang telah disihir oleh Mak Lampir menjadi Arya Soma agar ia tewas di tangan orang-orang golongan putih. Ki Lurah dan Ki Jagabaya tampak sangat geram melihat para warganya semuanya telah terkapar tak berdaya. Lalu Ki Jagabaya pun segera bergerak menyerang setan tersebut. Wiro, bantu Ki Jagabaya. Baik, Lurah. Jagabaya, kamu tidak apa-apa? Tidak. Tidak apa-apa. Siapkan panah! Lepaskan! Tangkap! Kejar! Ya, setan pemakan manusia palsu itu pun kini dikejar-kejar oleh warga desa Jatinom. Walaupun ia adalah murid Mak Lampir yang cukup sakti, namun mau tidak mau ia juga harus mundur karena harus menghadapi banyak sekali penduduk yang jelas salah paham dengan dirinya. Kini para penduduk dan Ki Jagabaya pun mengejar setan tersebut sampai masuk cukup jauh ke dalam hutan. Namun setelah jauh mereka mengejar ke dalam hutan, Ki Jagabaya pun segera menghentikan pasukannya karena akan sangat berisiko jika mereka melanjutkan pengejaran tersebut. Bagaimana Ki Lurah? Apa kita kejar terus? Sepertinya setan itu sudah masuk dalam hutan. Kalau kita kejar, sangat berbahaya. Sebaiknya kita pulang saja. Kenapa pulang? Kenapa tidak kita kejar saja setan itu? Kalau mau kejar, kejar saja sendiri. Ayo semua pulang! Mak Lampir benar-benar kejam. Kenapa wujudku dirubah seperti ini? Semua pendekar mengejar-ngejar aku. Dewa Petir dan Setan Utara yang berjanji akan melindungi aku tidak pernah muncul. Siap. Mereka benar-benar licik. Ya, setelah menderita seperti demikian, Raden Sutejo pun baru sadar kalau Mak Lampir dan Dewa Petir adalah orang yang jahat dan licik. Kini penyesalan seperti tiada guna bagi pemuda tersebut.
sebab semuanya sudah terjadi dan ia sudah terlanjur menjadi setan pemakan manusia. Di malam itu, tampak mayat hidup Arya Soma kembali melakukan kekacauan pada desa-desa yang telah diincarnya. Makhluk menjengkelkan itu begitu ganas, dan lagi-lagi para penduduk menjadi korbannya. Ada yang langsung tewas di tempat, ada yang pingsan, dan juga ada yang terluka parah. Kini makhluk pemakan manusia itu ada 2, sehingga cukup membingungkan bagi para warga desa Jatinom. Para pendekar kampung yang berilmu cukup tinggi pun dapat dikalahkannya hanya dalam sekali gebrak saja, sebab kekuatan keduanya memang begitu hebat luar biasa. Lalu kemudian muncullah Citrasena yang menyelamatkan mereka. Kau tidak apa-apa? Siapa adik kecilmu? Adik kecil, tongkat baja yang ada di tanganmu itu adalah kepunyaan guruku. Jadi tentu kau Citrasena, putri tunggal guruku. Siapa gurumu? Guruku yang mulia, bergelar Gundala Seta. Citrasena pun tampak cukup terkejut mendengar kata-kata Arya Sekipu yang mengatakan bahwa gurunya adalah Gundala Seta. Ia pun bertanya siapa lelaki itu sebenarnya, dan Arya Sekipu berterus terang tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Setelah mengetahui kalau lelaki itu adalah Arya Sekipu, Citrasena pun tampak marah dan kesal. Ia pun kemudian berjalan menjauh, sehingga membuat guru jagat dewa tersebut pun segera mengejarnya. Arya Sekipu, kau dicari ayahku. Iya, aku sangat menyesal setelah Gandasari istriku meninggal. Istrimu meninggal? Iya, dia melakukan kesalahan ketika berlatih tenaga dalam yang sangat beracun itu. Dia meninggal karena darahnya keracunan. Untuk menebus dosa, aku akan melakukan satu perbuatan yang mulia. Selamat tinggal Citrasena. Hiya! Arya Sekipu! Sepertinya Arya Sekipu telah menyesal atas kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap guru dan istrinya. Mungkin ia akan melakukan sesuatu untuk menebus dosa tersebut. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong yang di malam itu sedang bermalam di tengah hutan. Lalu mendadak nenek setan itu pun dikejutkan dengan suara angin yang sangat kencang yang membawa mayat hidup Arya Soma yang telah kembali mati karena serangan dahsyat Arya Sekipu. Grandong, kenapa dia? Lampir, ada apa kau mengundang aku? Hamba mohon pertolongan Pukulun untuk menghidupkan kembali anak asuh hamba, Arya Soma. Masukkanlah beberapa makhluk sakti ke dalam tubuh Arya Soma, supaya tidak bisa dikalahkan. Lagi-lagi si lampir peot itu pun meminta pertolongan kepada Pukulun Kalamercu untuk menghidupkan kembali Arya Soma. Pukulun Kalamercu itu pun mengatakan bahwa
kini Arya Soma menjadi semakin hebat karena tubuhnya telah dirasuki oleh kembaran arwah Momong Murka, sedangkan arwah aslinya ada pada burung yang akan diberikannya kepada Mak Lampir. Selama burung itu masih hidup, maka Arya Soma tidak akan bisa mati. Intinya adalah kelemahan Arya Soma kini ada pada burung tersebut. Keesokan harinya, tampak rombongan Kiai Jamas yang sedang berada di sebuah hutan sebelah timur Kadipaten Tegal. Kalagundang yang sebagai penunjuk arah rombongan tersebut pun mengatakan bahwa di tempat itulah penjara kabut Lembah Abang berada. Kiai Ageng Sebayu pun merasakan bahwa tempat itu memang luar biasa, sebab sang kiai merasakan hawa yang sangat kuat di sana. Apa hebatnya? Cuma pohon-pohon besar. Mbok kalau mau istirahat, cari tempat yang enak, tempat yang ada warungnya. Tong, kita sudah sampai di tempat tujuan. Pikiran kamu cuma sebatas bakul nasi. Mana bisa kamu memikirkan hal-hal yang gaib? Ngece. Blotong, kamu jangan asal bicara. Hutan ini dipenuhi oleh hawa sihir dan hawa siluman. Yang benar saja Pak Kiai. Kamu tidak percaya? Kamu mau bukti? Jangan Pak Kiai. Jangan. Amit-amit. Dasar Blotong pemuda gemblung, ia langsung ketakutan ketika diseriusi oleh Kiai Jamas. Sedangkan Kiai Ageng Sebayu pun mengatakan bahwa lebih baik pemuda itu berdoa saja daripada mengomel tidak tentu. Kiai Jamas pun kemudian mengajak semuanya untuk memulai bersemedi guna masuk ke alam jin. Mereka semua pun duduk melingkar, lalu sang kiai memerintahkan semuanya untuk berdoa bersama-sama. Semoga mereka diberi keberhasilan dalam usaha membebaskan Ayu Wulandari dari kekuatan sihir Mak Lampir. Ketika itu, tampak penjara kabut Lembah Abang masih dijaga ketat oleh para siluman Lembah Abang yang ditugaskan khusus oleh Mak Lampir untuk menjaga Ayu Wulandari. Muka mereka tampak menyala seperti api, menandakan bahwa mereka bukanlah siluman sembarangan. Namun lawan mereka kali ini adalah Kalagundang dan para kiai yang akan sangat sulit untuk mereka tahan. Itu seperti Paman Kalagunda? Iya, itu pasti dia. Ya, para siluman Lembah Abang itu pun dibuat kocar-kacir oleh Kalagundang yang telah merubah dirinya menjadi raksasa. Setelah para siluman tersebut kabur semuanya, Kalagundang pun segera merubah dirinya menjadi berukuran seperti semula. Sedangkan Ayu Wulandari yang telah bebas pun kemudian segera menghampiri Kalagundang, sebab benteng gaib Mak Lampir yang menutupi penjara kabut Lembah Abang itu telah dihancurkan oleh kekuatan para kiai, Maisa dan juga Blotong. Putri Temunggung Martoloyo pun merasa sangat senang
karena dirinya telah bebas dari tempat terkutuk tersebut. Setelah memastikan bahwa gadis itu adalah wanita yang dicarinya, maka Kalagondang pun segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Di malam itu, tampak salah satu dari siluman kabut lembah abang yang melaporkan kepada Mak Lampir tentang kejadian yang telah menimpa mereka dengan bahasa tubuh. Tampaknya siluman tersebut tidak bisa berbicara dengan jelas. Angin puting beliung, petir menyambar, dan menghancurkan benteng mayaku. Siapa yang menyerang tempat? Kalagondang, kurang ajar. Iya. Kalagondang, tunggu pembalasanku. Sebaiknya Den Ayu pulang ke Tegal. Sebab Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu tentu khawatir terhadap Den Ayu. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik Den Ayu pulang saja ke Tegal. Itu lebih aman. Shh, diam kamu. Loh, aku kan cuma nyumbang pendapat. Masa tidak boleh? Ayu Wulandari pun mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mencari Raden Permadi, calon suaminya. Namun ia menyadari bahwa di luar sana banyak sekali bahaya yang mengancam. Blotong pun langsung membenarkan kata-kata gadis tersebut. Lalu Maesa kembali berusaha menahan pemuda konyol tersebut agar tidak sembarangan bicara. Putri Temunggung Martoloyo itu pun kemudian meminta untuk tinggal sementara di padepokan tersebut. Sekaligus ia ingin menimba ilmu dari para kiai sepuh dan juga sambil menunggu kabar dari Raden Permadi. Kiai Jamas pun senang mendengar pernyataan Ayu Wulandari. Sang kiai pun menerimanya dengan tangan terbuka. Mahesa, menurut pendapatmu bagaimana? Indah? Kok indah? Loh, memangnya kamu bertanya tentang apa? Kalau tentang pemandangan alam di sini, ya memang indah. Ya, kalau tentang pemandangan sih, tidak usah ditanya. Jadi kau bertanya tentang apa? Makanya kalau ingin bertanya itu harus jelas alang ujurnya. Sudah. Tong, tunggu. Kamu ingin bertanya tentang apa? Aku itu ingin bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang Den Ayu Wulandari itu? Sikapnya terhadap calon suaminya itu benar. Dia ingin tahu sejelas-jelasnya tentang Raden Permadi itu. Oh. Kok? Oh? Ya, menurut pendapatku juga begitu. Dasar Blotong, benar-benar pemuda konyol. Kini kita menuju pada Banowati dan Wiratsangka yang di saat itu sedang berlatih bersama. Tampaknya pemuda yang sebenarnya adalah Raden Permadi itu pun kini telah mengalami perubahan, di mana ia telah menguasai ilmu-ilmu silat yang diajarkan oleh Banowati dengan cepat. Sebab memang sebelumnya ia telah memiliki dasar ilmu silat yang cukup tinggi. Setiap hari mereka berdua berlatih ilmu kanuragan dan sepertinya telah terjadi hubungan yang erat di antara mereka. Sementara itu, Ayu Wulandari yang merupakan calon istri Wiratsangka atau Raden Permadi pun kini juga sedang berlatih ilmu kesaktian dari para kiai dengan semangat yang tinggi. Sebab gadis itu ingin menjadi pendekar yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Setiap hari, Ayu Wulandari pun melatih jurus-jurusnya dengan diawasi oleh para kiai dan juga Kalagondang yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan gadis tersebut. Den Ayu, ilmu silatmu baik sekali, bahkan sempurna. Kamu sudah cukup banyak kemajuan. Den!
Ya, sepasang pendekar muda itu kini telah memiliki ilmu yang cukup tinggi, sebab guru mereka adalah Ki Bagaspati yang terkenal akan kehebatannya. Dan Banowati sendiri adalah putri tunggal Ki Bagaspati. Namun sayang, gadis itu tidak menyadari bahwa lelaki yang pernah ditolongnya dan yang sampai saat ini diajarinya ilmu kesaktian itu sebenarnya adalah lelaki yang serakah, yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Buktinya adalah pemuda itu tidak mampu menahan hawa nafsunya ketika sedang berlatih dengan Banowati, sehingga ia mendapat teguran dari Ki Bagaspati. Bagus perbuatan kalian. Kalian sudah saling menyerang dengan tenaga dalam. Kalau aku datang terlambat, kalian pasti sudah jadi setan penasaran. Wiratsangka pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada gurunya. Namun Ki Bagaspati pun juga menyalahkan putrinya yang tidak mau mengingatkan Wiratsangka kalau apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan mereka adalah tidak mengisi kelemahan masing-masing, namun justru menyerang kelemahan mereka masing-masing. Ki Bagaspati pun kemudian segera masuk ke dalam padepokan, sedangkan Wiratsangka meminta maaf kepada Banowati karena dirinya hampir mencelakai gadis tersebut. Mereka pun kemudian segera menyusul gurunya yang telah lebih dahulu masuk. Malampir, Dewa Petir, Setan Utara 3 semakin merajalela. Bahkan mereka memelihara setan pemakan manusia. Setan pemakan manusia? Ya. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Kakang Wiratsangka, kau kenapa? Tidak apa-apa. Setan pemakan manusia. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Tapi entah kapan dan di mana. Aku tidak ingat. Kakang Wiratsangka pasti teringat sesuatu tentang masa lalunya. Kalau tidak, kenapa dia seperti kaget mendengar nama setan pemakan manusia itu? Ya, benar saja, Wiratsangka selalu berusaha untuk mengingat-ingat tentang setan pemakan manusia, sebab setan itulah yang telah membuatnya hampir mati dan hilang ingatan seperti sekarang ini. Sedangkan Banowati sendiri tampak takut kehilangan pemuda itu jika ia sampai ingat siapa dirinya dan dari mana asalnya, sebab ia sudah terlanjur suka dengan Wiratsangka. Ki Bagaspati pun mempertanyakan hal tersebut, sebab ayah Banowati itu akan menikahkan anaknya jika memang anaknya itu benar-benar suka terhadap Wiratsangka. Banowati pun tidak langsung menjawab, namun arah bicara dan gelagatnya tidak bisa membohongi bahwa dirinya memang suka dengan pemuda tersebut. Sebenarnya aku ingin hidup seperti burung-burung itu, bebas terbang mengarungi angkasa kemanapun mereka suka. Tapi burung-burung itu terbang berpasang-pasangan, membuat sarang, bertelur, dan beranak pinak. Itulah suratan takdir yang tidak boleh kau ingkari. Sebab, kalau kau menentangnya, kau sendiri yang akan menderita. Paman, bikin kaget saja.
Dan Ayu melamun saja. Pasti sedang ada yang dipikirkan. Ayu Wulandari tampak malu-malu di hadapan Kalagondang. Raja Jin Merah itu pun kemudian menebak bahwa yang sedang dipikirkan oleh Ayu adalah Maisa. Gadis itu pun langsung lemas mendengar kata-kata Kalagondang. Ia pun menyandarkan badannya sembari mengatakan bahwa Maisa sangat baik kepada dirinya. Sudah 2 kali Maisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Kalagondang pun langsung memotong kata-kata Ayu Wulandari sembari menegaskan kalau Ayu Wulandari pasti menyukai Maisa. Namun gadis itu pun mengatakan terus terang bahwa ia sudah ditunangkan dan akan dinikahkan dengan putra Adipati Pasuruan yang bernama Raden Permadi. Namun calon suaminya itu telah menghilang sehingga membuatnya bingung harus bagaimana. Kini kita menuju pada Tirta, si anak bajang lanang yang di saat itu sedang berada di sebuah hutan di mana ada penduduk yang berlarian seperti sedang ketakutan dan akan mengungsi. Tampaknya ada sesuatu yang telah terjadi di desa mereka sehingga harus segera menyingkir. Dan bagus, jangan ke sana. Bahaya. Ada bahaya apa? Ada perampok? Bukan, ada setan. Ada setan? Iya, Di mana? di sana. Ketika itu, Tirta melihat setan pemakan manusia alias Arya Soma sedang bertempur melawan para penduduk, dan semua pendekar kampung itu pun dapat dilumpuhkannya. Bahkan beberapa dari mereka langsung tewas di tempat. Kalau melihat munculnya di siang hari, maka setan pemakan manusia itu berarti adalah jelmaan Raden Sutejo. Kini Ki Kuwu pun dapat diajar dengan mudah oleh makhluk tersebut, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setan gentayangan di malam hari. Tapi di siang hari begini, rasanya tidak mungkin. Sebaiknya Bapak mundur, biar saya yang menghadapi makhluk itu. Kini kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada saat itu tampak kereta Temenggung Martoloyo telah tiba di Padepokan Ki Ageng Sebayu dengan dikendarai oleh Gendawor. Tampaknya petinggi Mataram tersebut akan menjemput putrinya yang ada di sana. Namun lagi-lagi Mak Lampir dan Grandong pun ada di sekitar tempat tersebut. Kurang ajar. Siapa yang melepaskan Ayu Wulandari? Pasti konco-konco dia dari bangsa jin. Ayah, Apa yang terjadi denganmu? panjang ceritanya ayah. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Mari.
Salah satu dari mereka yang paling sering disuruh-suruh hanya Skala Gondang. Ya, aku duga dia yang melepaskannya. Kurang ajar. Cari Skala Gondang dan bunuh dia. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.